Lapikan ayat supaya air bentar itu. Nanti kau juga. الأحزاب سماء ياسين الصلاة صاحت زمام الشورى الجزية الأحقاب محمد الفاتح الحجرات الزاهية الدور النجم القلم الرحمن الوقيع الحديث الجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون القلم الحق العالي الجنون الجن المسافر المدبر القيام الإنسان إلا الناجئات عبس التكبير انتقال الخفيفين الانشقاق الطارق العلن غشيا الفجر البلد الشمس الليل الشهر الدين على القدر البينة الزلزلة العالية القارئة التكاثر الهمزة الكيل قريش الماعون الكافرون النصر والمكسر الإخلاص الفلك والأخير الناس ورد Ya, terima kasih. Dan yang datang terlambat, ribut pula lagi. Ya, udah datang terlambat, ribut pula lagi. Duduk di apa tuh? Ya, di kursi itu. Siapa? Di kursi itu. Boleh. Kau nampak? Dan silakan disimak baik-baik. Baiklah, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, tempat dan waktu kami persilakan. Sebelum kita mulai, coba Yang Putri maju 3 langkah ke depan. 3 langkah. Maju. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Stop. Maju. Ayo maju. Maju. Ini mana lagi kawannya? Ada. Maju. Udah ya. Masih ada yang belum masuk ya? Belum masuk. Ibu-ibu juga banyak belum masuk ya? Banyak yang belum masuk. Iya. Yang Putri coba yang rapi duduknya. Rapi, lurus. Yang rapi. Yang rapi duduknya, sudah rapi. Al-Quran sudah dibawa. Saya
Bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada dua mata pelajaran yang akan Bapak sajikan pada hari ini menjelang asar nanti. Yang pertama tentang konsep ketuhanan. Yang kedua tentang alam jagat raya. Oh, itu gambar alam jagat rayanya sudah muncul di situ. Menjelang kita tentang alam jagat raya, kita bahas dulu tentang ketuhanan. Nah, kenapa menarik tentang ketuhanan ini? Perlu Bapak ceritakan sedikit pada kalian. Ada seseorang yang paling tidak percaya kepada Tuhan, namanya Ehrenfeld. Benar nggak? Paling gawat ini Ehrenfeld. Hah? Halo bukan? Namanya Ehrenfeld, jangan lupa. Ehrenfeld ya. Ehrenfeld. Feld pakai S lagi ujungnya. Ehrenfeld. Tulisannya gini. Ini kecil kali tulisan apanya? Maunya baru ya. Hurufnya tipis, maunya tebal. Tidak apa-apa lah. Nampak kan? Ehrenfeld. Ini orangnya biasa-biasa saja, tapi otaknya luar biasa. Apa katanya? Saya tak percaya adanya Tuhan. Pernah dengar nama Ehrenfeld? Pernah. Dia ahli fisika, ahli kimia, biologi, sosiologi, seluruh ilmu diborongnya. Pintar dia. Tapi karena pintarnya itu dia menjadi sombong. Ehrenfeld ini. Nah, akibatnya bagaimana? Ketika sampai di puncak ketinggian ilmunya, sibuk dia dari remajanya sampai dewasanya itu menuntut ilmu, lupa dia menikah. Tidak teringat oleh dia untuk menikah. Jadi hati-hati juga kalian besok. Mentang-mentang kita ilmu, jangan sampai lupa menikah. Ya. Akhirnya Ehrenfeld ini dia melalui teman-temannya mencari istri. Biarlah goblok asal cantik. Goblok gak apa-apa, bisu juga gak apa-apa, asal cantik. Yang penting cantik. Alasannya Ehrenfeld ini sangat pintarnya. Yang dia inginkan, dia itu ingin nanti kalau punya anak, anaknya pintar seperti dia, cantik seperti ibunya. Tapi terjadi terbalik. Apa terbaliknya? Dapat anaknya itu jelek kayak bapaknya, bodoh kayak ibunya. Memang menikah dia dengan seorang putri di Prancis yang paling cantik, ya, putri kecantikan di Prancis, dia juaranya, tapi tidak tamat kelas 3 SD, kelas 2 drop out. Cuma kelebihannya cantik. Jatuh hatilah Ehrenfeld yang ilmunya tinggi tadi kepada wanita model, nikah dia. Nah, setelah dia menikah, apa yang terjadi? Dapat anak itu idiot. Idiot apa artinya? Bodoh. Idiot, debil. Goblok bahasa Jawanya.
bongak bahasa Jawa. Nah, dapat anak seperti itu, apa katanya? Menurut ilmu pengetahuan, menurut ilmu pengetahuan, bahwa segalanya bisa diatasi dengan otak, segalanya bisa diatasi dengan akal. Akal saya kan pintar, cerdas. Apa saja yang akan diatasi bisa melalui otak. Tuhan tidak perlu, yang perlu adalah akal. Jadi ilmu yang penting. Yang penting ilmu, agama tak penting. Jadi agama tidak penting. Agama tidak penting. Sains penting. Ilmu penting. Nah, akhirnya menikah dia, dapat anak yang goblok. Lalu dia berusaha untuk mengobati anaknya ini, karena anaknya itu sudah 3 tahun kelas 1. Sudah itu mau naik kelas 2, susah. Menghitung dia sampai 10, nanti 1 dengan 2 dia lupa. 1, 2, 3, 4, 5 dapat, 9, 10 dia lupa. Itulah saking bodoh anaknya itu tadi. Nah, lalu dia mengajar di beberapa perguruan tinggi, itu rata-rata mahasiswanya tuh dikasih nilai rendah. Mahasiswaku goblok, aku saja yang pintar. Murid-muridnya itu akhirnya demo. Apa katanya? Profesor Ehrenberg anaknya bodoh. Kata yang satu lagi, anak profesor goblok. Di bandara sudah ditunggu dia. Dia datang mengajar. Itu khusus mahasiswa yang tidak lulus. Demo bahwa profesornya punya anak goblok. Malulah dia sejadi-jadinya. Karena dia tutup-tutupi. Karena dia mahasiswa dia bilang goblok semua. Tahu-tahu anaknya lebih goblok dibandingkan dengan mahasiswanya. Demo mahasiswanya. Di sini mengatakan goblok anak profesor. Di sini anak profesor goblok. Malu dia. Akhirnya dia datang kepada istrinya. Aku mencari jalan bagaimana anakku ini bisa pintar. Karena katanya segala-galanya bisa diatasi dengan otak. Segala-galanya bisa diatasi dengan sains. Kalau memang dia hebat, apa salahnya dia atasi anaknya itu dengan sains? Maka dilatihlah anaknya itu dengan seorang dokter ahli ortopedi. Ortopedi ini membuat kerangka tulangnya lebih tinggi, otaknya agak lebih besar, tubuhnya agak lebih kekar. Karena tubuhnya kecil. Nah, sudah didatangkan 5 dokter. Anak tadi tetap juga goblok. Didatangkan lagi ahli gizi. Mulai dari vitamin A, B, C. Pokoknya seluruh vitamin. Dia suntikkan kepada anak. Tetap juga bodoh. Padahal katanya segala-galanya bisa diatasi dengan otak yang cerdas. Tapi otaknya yang cerdas itu tidak mampu lagi mencari guru yang bisa melatih anaknya. Dokter yang bisa mengobati anaknya, ahli jiwa yang bisa mengobati sakit jiwa anaknya, tidak bisa. Akhirnya bagaimana? Dia beli pistol di pasar, diisinya 12 peluru di dalam pistolnya itu. Apa katanya? Hei anakku, sampai disinilah pertemuan kita. Sudah puas aku mengusahakan agar kamu itu jadi orang hebat. Seperti bapakmu ini terkenal di mana-mana. Puas sudah. Banyak dokter yang ku sewa. Banyak vitamin lagi suntikan. Tapi engkau juga tidak mempan. Belajar dari laboratoriumnya, perpustakaannya, katanya apa? Menurut pelajaran psikologi, apabila suatu masalah itu kita hadapi, kita berusaha 1 kali.
2 kali, 3 kali, sampai 7 kali, lewat dari 7 kali enggak juga, maka problema itu harus dimusnahkan. Nah, ini udah lewat dari 7 kali katanya. Tapi anakku tetap goblok, maka engkau, hei anakku, harus kumusnahkan. Masya Allah. Akhirnya anaknya sedang main-main di halaman, main sepeda-sepedaan. Dia ambilnya pistol, ditembaknya anaknya. Engkau telah memberi malu kepada aku, anakku. Engkau harus kumusnahkan. Dengan tangannya yang menggigil, ditembaknya anaknya. Mati. Dan mati anaknya terjungkal di halaman. Masuk lagi dia ke dalam laboratoriumnya dan perpustakaannya. Sampai di sana dibaca. Kalau ada anak tuh goblok, bodoh, itu yang salah bukan anak. Yang salah ada faktor gen. Gen itu keturunan. Yang pembawa faktor gen otak kiri, kecerdasan berhitung. Kalau otak kanan kan untuk bakat seni. Kalau otak kiri bakat menghitung-hitung, IQ. Kalau sebelah kanan EQ, emotional quotient. Kalau sebelah kiri IQ, intelligent quotient. Jadi otak sebelah kiri nih, otak sebelah kiri diwariskan oleh ibu, otak sebelah kanan diwariskan oleh bapak. Nah, ternyata anaknya yang kena adalah otaknya sebelah kiri. Masalah hitung-hitungan dia tidak bisa. Kalau begitu anakku, engkau telah memberi malu kepadaku, engkau harus kulenyapkan. Nah, itu tembaknya. Anaknya tadi setelah mati anaknya, dia baca bahwa otak kiri anak tadi diwariskan oleh ibu. Jadi ibulah pembawa kecerdasan di muka bumi ini. Itu sebabnya orang Yahudi bersuku ke ibu. Kenapa? Karena ibulah pembawa kecerdasan. Jadi ibu-ibu sangat dipelihara di Israel. Ada 2 suku di dunia ini yang sangat memelihara tentang IQ ibu. Pertama Yahudi, yang kedua Sumatera Barat dengan adat Minangnya, sebagian Riau. Memelihara kecerdasan ibu-ibu untuk mewariskan kecerdasan kepada anaknya. Itu sebab orang Israel yang wanitanya tidak boleh menikah dengan orang di luar Israel. Tidak boleh. Kenapa? Karena wanita Israel itu akan menyebarkan kecerdasan IQ otak sebelah kiri. Jadi, menurut Ehen Plus tadi, karena ibunya lah yang mewariskan gen bodoh itu, maka ibunya lah yang salah. Anak tadi sudah terlanjur dibunuh. Yang salah ibunya. 12 peluru di dalam pistolnya. 1 telah ditembakkan ke kepala anaknya, mati. Ada berapa peluru lagi? Ada 11 peluru. Nah, dia menghadap kepada istrinya yang sedang masak di dapur. Wahai istriku yang tercantik di dunia, terpilih di mana namanya wanita universe, wanita-wanita dunia, kecantikan dunia, sudah terpilih dia terhebat. Aku sangat sayang kepadamu wahai istriku, akan tetapi engkau telah menurunkan gen kebodohan terhadap anak kita. Nanti kalau dapat anak lagi, dia akan bodoh juga seperti kamu. Karena wanitalah pembawa gen kecerdasan atau kebodohan terhadap anak. Aku tak bisa memaafkan engkau lagi. Hari ini aku akan mengucapkan selamat tinggal kepadamu, wahai istriku yang tercantik. Yang belum punya istri, ingat, jangan yang cantik jadikan istri. Cari yang pintar, biarlah yang sedang-sedang saja. Ada yang belum nikah tuh di belakang? Ada, ingat. Jangan cari istri yang cantik. Cari yang cerdas. Kecantikan itu relatif. Itu macam Ehen Pas tadi. Nggak nampak deh sama dia cantik istrinya itu lagi. Begitu dia mewariskan anak goblok, nggak nampak cantik sama dia. Nggak cantik dulu, engkau memang aku agung-agungkan sebagai wanita cantik. Sekarang hilang kecantikanmu karena kesalahan faktor gen pada dirimu. Ditembaknya istrinya yang sedang memasak di dapur. Dia terguling mati.
Nah, masuk lagi dia ke dalam laboratorium, ke perpustakaannya, apa katanya? Kalau ada seorang istri melahirkan seorang anak yang bodoh, debil bin goblok, itu yang salah bukanlah istri. Yang salah adalah orang yang menafsirkan tentang arti goblok bin bodoh itu. Apa yang dikatakan bodoh? Orang yang menafsirkan itu kenapa? Karena sebelum kita lahir, yang cerdas dan yang bodoh itu sudah ada. Memang manusia mempunyai kelebihan dalam bidang IQ, tapi dia kelebihan dalam bidang kecantikan, mungkin dia kelebihan dalam bidang olahraga, mungkin kelebihan dalam bidang perdagangan. Tuhan menciptakan yang satu lebih, yang satu kurang, satu lebih, satu kurang. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi yang salah siapa? Apakah istri yang sudah mati ditembak tadi? Tidak. Yang salah orang yang menafsirkan cerdas dan bodoh itu. Karena kecerdasan orang berbeda-beda. Ada tadi 8 kecerdasan. Ada kecerdasannya dalam bidang menggambar, matematika dia nggak suka, bisa-bisa kalau dipaksa. Cuma nggak suka, tapi menggambar luar biasa hebatnya. Di situ bakatnya. Ada orang yang tidak bisa matematika, hitung-hitung nggak suka. Tapi dalam bidang perdagangan sehari-hari, wira swasta dia hebat sekali. Nah, jadi yang salah bukan istri, yang salah bukan anak, yang salah adalah orang yang menafsirkan antara bodoh dan pinter, yang cerdas dengan yang kurang cerdas. Siapa yang menafsirkannya? Dia yang namanya itu namanya. Nggak banyak kalau yang orang sampai membunuh anak, membunuh istri itu. Padahal dia profesor doktor satu-satunya di dunia profesor yang membunuh anak dan istrinya, hanya Renfeld. Nah, setelah dia baca di perpustakaannya bahwa yang salah itu orang menafsirkannya tentang lebih kurangnya manusia ini. Siapa yang menafsirkannya? Renfeld sendiri. Lalu katanya yang salah adalah otakku sendiri yang tidak mau menyerah, tidak mau pasrah, tidak memperhatikan manusia lebihnya di sini, kurangnya di sini, lebihnya di sini, kurangnya pula di sini. Pasti ada saja lebih kurang hidup di dunia ini. Yang salah adalah otak saya. Berapa peluru tadi yang dicari? 1 untuk anaknya, 1 peluru untuk istrinya. Ada berapa tinggal lagi? 10 itu katanya untuk diriku sendiri. Pergi dia dekat laboratorium, dekat perpustakaannya itu, diambilnya tinggal 10 peluru dimasukkan ke dalam pistol, diletakkannya di keningnya. Oh. Hah? Masih hidup? Hidup. Itu nak hidup. Hah? Wah, itu tadi. Lalu? Loading. Oh, lagi loading. Ada itu. Halo? Kalau halo apa jawabnya? Hai. Masih hidup? Lampunya sudah hidup? Ya, bisa dilanjutkan? Yang 10 peluru tinggal untuk siapa? Untuk diri si Renfeld, ditaruh di atas kepalanya, lalu dia hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Duar! Kena kepalanya. Mati. 10 peluru bersarang di otaknya. Mati saat itu juga. Renfeld. Nah, sebelum dia mati, sebelum dia menembak kepalanya, dia mengirim surat kepada pemuka agama. Ada pemuka agama Kristen, ada pemuka agama Islam. Apa katanya?
Hei pemuka agama, kalianlah orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Kenapa? Karena kalian pemuka-pemuka agama, kalian bertuhan. Sedangkan aku selama ini tidak bertuhan. Karena selama ini aku tidak bertuhan, sekarang aku pergi untuk selamanya. Kehilanganku jangan dicari. Aku takkan kembali lagi. Aku pergi untuk selama-lamanya. Kepergianku adalah untuk mencari Tuhanku. Jadi dia perginya kemana katanya? Untuk mencari? Karena hidupnya selama ini tidak bertuhan, dia menyembah kepalanya dan mati. Hari itu juga ambulan datang di Perancis dan membawa 3 jenazah. Jenazah anaknya, istrinya dan dia sendiri mati bunuh diri karena tidak bertuhan. Nah, sekarang kalian bertuhan apa tidak? Hah? Bertuhan atau tidak? Ada remaja di dunia ini yang tidak bertuhan? Di mana? Betul, di Korea Selatan. 13.000 remaja bunuh diri akibat pacaran dan patah hati. Nah, ada yang sudah pernah pacaran? Nah, hati-hati. Bohong tidak pacaran. Iya. Ya, 13.000 orang mati bunuh diri di Sungai Han di tengah kota Seoul, Korea Selatan tahun 2003. Masya Allah, mudah mengingatnya. Tahun 2003 mati remaja 13.000 orang dalam 1 tahun. Kalau 2 tahun berapa? Hah? 13.000 1 tahun, 2 tahun 26.000. Begitu setiap tahun di Korea Selatan. Nomor 2 baru Jepang. Harap kiri. Sekarang terbalik dunia ya. Dulu Jepang juara 1 bunuh diri. Sekarang Korea Selatan matinya bunuh diri di Sungai Han. Banyak remaja yang mati itu karena dia tidak bertuhan. Ya. Tadi Aaron Plus dia tidak bertuhan. Sekarang remaja 13.000 orang mati bunuh diri Korea Selatan tidak bertuhan. Memang ada agama nenek moyangnya Korea itu, agama Konghucu, tapi tak mereka jalankan. Mereka tidak suka dengan agama Buddha, Hindu, Konghucu, tak suka. Mereka suka dengan agama bebas, cara hidup modern. Akibatnya mati bunuh diri dengan alasan hak asasi. Ya. Jadi kalau ditanya kepada orang tuanya, dia kan sudah remaja, dia ada umur 15 tahun ke atas, bebas menentukan hak asasinya mau bunuh diri atau tidak. Bahaya, menangislah orang tuanya. Oh anakku, inilah akibatnya kalau tidak beragama, mudahnya melakukan bunuh diri. Kalau di Indonesia ingin bunuh diri tapi takut mati, dicobanya tidur di atas jembatan kereta api supaya tergilas. Tidur dia di atas jembatan kereta api. Rupanya kereta apinya nggak lewat hari itu, jadi dia bunuh diri. Banyak. Jadi orang-orang yang tak bertuhan mudah melakukan bunuh diri, baik yaitu remaja maupun seorang profesor doktor. Nah, ini nggak ada spidol yang agak tebal. Ini tipis sekali. Nggak apa ya? Nampak ya? Nampak? Nah, jelas sangat berbahaya sekali kalau manusia tak bertuhan, kalau tidak punya akidah. Sangat berbahaya. Nah, satu lagi, itu nampak Ustaz? Nampak Pak Ustaz? Nampak? Nampak, ke sini pas. Iya. Jatuh.
Mana kursinya? Oh iya itu ya. Udah berapa menit? 30. Ya Allah, setiap 15 menit.